Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Aris, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adilaksa Karisma, NPT 112200877 dari kelas Meteorologi 5B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester mata kuliah fisika awan milik saya. Dan berikut merupakan konten yang akan saya jelaskan pada video ini. Langsung saya lanjutkan. Untuk yang pertama yaitu prinsip kerja dari weather radar atau radio detection and ranging. Nah, perlu kita ketahui bersama, radar merupakan instrumen yang memiliki prinsip kerja dengan memancarkan gelombang energi elektromagnetik pada frekuensi gelombang mikro ke atmosfer atau microwave. Nah, ketika gelombang ini mengenai objek, dia akan terhambur kembali dan akan diterima kembali oleh radar. Nah, hal ini sering disebut sebagai reflected atau pantulan kembali. Nah, reflektivitas dalam radar merupakan ukuran efisiensi target radar dalam mengukur dan mengembalikan energi radar. Lalu dia bergantung pada parameter fisik seperti ukuran, bentuk, orientasi, komposisi, dan semacamnya. Jadi, radar akan menghitung ukuran partikel atau karakteristik partikel dari hamburan yang disebabkan oleh partikel target tersebut. Nah, perlu kita ketahui bersama untuk yang pertama yaitu radar dibagi menjadi untuk polarisasinya dibagi dua jenis yaitu single polarization dan dual polarization radar. Nah, seperti di sini. Nah, di sini saya akan membahas mengenai radar polarisasi ganda. Kenapa? Karena pada proses mikrofisis awan untuk penggunaan radar yang memiliki dual dual polarization dia lebih efektif yaitu karena dia memiliki uh, kecenderungan untuk mengetahui profil vertikal dan horizontal dari suatu objek. Jadi jika single polarization dia hanya mengetahui secara horizontal saja, tapi jika dual polarization dia bisa mengetahui horizontal dan vertikalnya. Nah, radar polarisasi ganda sendiri dia memiliki beberapa kelebihan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu dia menerima data juga dalam arah vertikal sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai target di atmosfer. Nah, dan fitur ini juga memungkinkan untuk identifikasi target non-cuaca menjadi lebih mudah seperti uh, burung, angin, dan sebagainya. Lalu dia mampu membedakan fase antara hujan, salju, dan salju yang sudah mencair dengan lebih baik dibandingkan dengan radar konvensional. Nah, dan pada prinsipnya juga, radar dual pole mampu mendeteksi hail dalam thunderstorms lebih baik dan mendeteksi debris yang terangkat oleh tornado. Jadi debris ini merupakan barang-barang yang terangkat oleh angin tornado dan dia bisa dideteksi oleh radar. Nah, berikut merupakan salah satu gambarnya yang saya dapatkan dari NOAA. Jadi, berikut merupakan salah satu citra dari radar cuaca dual polarization. Di sini dia juga bisa mengklasifikasikan uh, mikrofisis awan menjadi lebih baik gitu. Misal, light rain di mana, lalu ini untuk awannya nanti di mana inti selnya, dan juga proses mikrofisis awan menjadi terlihat lebih jelas di dalam citra radar dual polarization. Nah, dalam mikrofisis awan, untuk penggunaan radar sendiri perlu kita ketahui bersama untuk mulanya es dan air dia memiliki struktur yang berbeda. Nah, dan es tidak menyebarkan energi seaktif air dan mengembalikan gema atau reflektivitas sekitar 7 dBz yang lebih lemah dibandingkan tetesan air dengan ukuran yang sama. Nah, jadi apabila kita memiliki ukuran partikel air dan es yang sama, nah untuk es sendiri dia akan memberikan pantulan atau reflektivitas yang lebih rendah dibandingkan air. Nah, lalu untuk persamaan reflektivitas, dia mengasumsikan bahwa semua partikel adalah es atau air. Jadi, di dalam radar, dia hanya bisa mengetahui bahwa semua partikel itu es atau air. Nah, jadi jika tanpa data suhu atau pengukuran yang mendukung, nah seringkali cukup sulit untuk menentukan apakah gema yang dihasilkan dari wilayah bersalju, hujan, atau presipitasi dan campuran. Nah, ini merupakan salah satu kelemahan dari radar itu sendiri. Jadi, uh, misal kita memiliki awan CB seperti ini. Nah, dia kan dalam fase mikrofisis awan itu terdapat beberapa fase. Misal di sini untuk fase cair, di sini mixing phase dan juga ada freezing layernya, dan di sini untuk bagian yang awan dinginnya. Nah, apabila kita menggunakan radar, kita bisa tahu gitu, mengetahui lebih baik untuk struktur-struktur yang ada di dalam awan itu sendiri. Seperti yang gambar di sini juga tadi.
Lalu kita lanjutkan, yang kedua ada LIDAR atau Light Detection and Ranging. Nah, LIDAR sendiri dia akan bekerja dengan memancarkan pulsa laser ke target seperti ini, seperti ke permukaan tanah atau atmosfer dan mengukur waktu tempuh dari pantulan cahaya tersebut. Jadi cahaya dipantulkan lalu saat cahaya itu kembali atau memantul, nah itu yang dihitung untuk jaraknya menggunakan kecepatan cahaya. Nah, proses ini dia menghasilkan data jarak yang dapat digunakan untuk memetakan struktur tiga dimensi atau menganalisis karakteristik target seperti densitas, uh, dan juga ketinggian awan, terutama untuk proses mikrofisis awan. Nah, dalam meteorologi sendiri atau dalam fisika awan, LIDAR juga dapat digunakan untuk mendeteksi aerosol, awan, dan struktur atmosfer lainnya. Dan ini untuk mekanisme scanning dari LIDAR, saya sadur dari Edward dan kawan-kawan tahun 2021. Nah, jadi pada proses mikrofisis awan, ada beberapa penelitian yang menggunakan LIDAR untuk data utamanya. Nah, seperti di penelitian oleh Cairo dan kawan-kawan tahun 2024, dia memetakan proses-proses mikrofisis dalam awan dan pengaruh aerosol terhadapnya dapat dipelajari dengan sangat efektif menggunakan teknologi LIDAR. Nah, jadi dia memetakan proses mikrofisis di awan dan memisahkannya terhadap aerosol, di mana LIDAR sendiri dia memiliki kemampuan yang baik untuk mengidentifikasi proses mikrofisis dalam awan dan juga aerosol. Nah, untuk yang kedua, ada penelitian yang sudah cukup lama pada tahun 2003 oleh Porter dan kawan-kawan, di mana LIDAR juga dapat digunakan untuk menentukan karakteristik dari tiap lapisan di troposfer dan mikrofisis awan, serta dapat digunakan sebagai pendukung pemodelan. Nah, di sini merupakan distribusi spasial rata-rata logaritma koefisien hamburan aerosol yang diperoleh dari data pemindaian LIDAR di Pillow Beach, tepatnya ini di Hawaii. Nah, jadi menggunakan LIDAR kita bisa mengetahui di mana layer-layer atau lapisan-lapisan di atmosfer seperti ini untuk cold layer, mixed layer. Mixed layer ini biasanya untuk pendeteksi ABL. Nah, dan di sini dia juga bisa mendeteksi drizzle di sini. Jadi di sini tuh terdapat gunung yang untuk cloud development-nya yang di sini itu dia termasuk dalam awan orografis, dan maka dari itu karena dia memiliki dataran yang lebih tinggi maka sering terjadi drizzle di sini. Nah, untuk yang ketiga ada SODAR atau Sound Detection and Ranging. Untuk di sini saya menggunakan salah satu contohnya yaitu monostatic SODAR. Jadi SODAR bisa menggunakan beberapa beam seperti monostatik yang memiliki satu beam saja, 3 ataupun 5. Namun di sini saya menggunakan monostatik SODAR. Nah, SODAR sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menyelidiki karakteristik partikel dan kecepatan angin di atmosfer bagian bawah dengan memancarkan pulsa akustik berdurasi pendek pada frekuensi tunggal secara vertikal. Nah, pulsa ini tersebar ketika berinteraksi dengan ketidakhomogenan termal dan angin, lalu diterima kembali oleh antena yang sama di sistem SODAR. Jadi dia akan memancarkan, lalu apabila dihamburkan, dia akan menerima sinyal tersebut lagi. Nah, sinyal pantulan lalu diproses menjadi ekogram yang dapat memberikan informasi penting seperti ketinggian percampuran, kondisi stabilitas, ketinggian inversi, peluruhan gumpalan termal, dan ketinggian dari lapisan kabut atau fog. Nah, data dari SODAR sendiri sangat berguna dalam interpretasi dan pemodelan kualitas udara serta mikrofisis awan, terutama untuk awan rendah. Nah, ini merupakan salah satu contoh penelitiannya untuk penggunaan SODAR. Nah, terbukti bahwa sebuah SODAR dapat beroperasi secara efisien di bandara untuk memberikan pengukuran ketebalan lapisan kabut yang ada menurut penelitian Dabas pada tahun 2012. Ini untuk penelitian Dabas, salah satu hasil interpretasi citra data SODAR-nya. Nah, dengan menggunakan informasi SODAR, itu juga dapat digunakan untuk memprediksi visibilitas yang rendah apabila terjadi kabut. Nah, di sini untuk karena memiliki reflektivitas yang tinggi, dia di sini memiliki visibilitas yang rendah. Kenapa? Karena di sini ada kabut. Nah, dan apabila dikompositkan dengan data sounding seperti di sini, nah penggunaan SODAR juga dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan awan rendah. Jadi dari penelitian Dabas ini, kita juga mengetahui bahwa ternyata SODAR juga dapat digunakan dalam identifikasi proses mikrofisis awan, terutama di awan rendah. Untuk yang keempat yaitu disdrometer. Nah, disdrometer sendiri merupakan instrumen yang digunakan untuk
mengukur distribusi ukuran tetes atau tetesan hujan dan kecepatan jatuhnya presipitasi. Nah, dihidrometer digunakan untuk menentukan jumlah presipitasi dan intensitas presipitasi dengan mengukur ukuran partikel presipitasi individual dan mengumpulkannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam mikrofisika awan, dihidrometer dapat membedakan antara hujan, gropel, hail, dan kristal es karena dia mampu mendeteksi ukuran dan juga sifat-sifat dari reflektivitas objeknya. Nah, dihidrometer sendiri dibagi menjadi dihidrometer akustik dan optik, namun di sini saya menggunakan dihidrometer optik. Mengapa? Karena biasanya lebih sering menggunakan yang laser. Nah, dihidrometer optik sendiri dia menggunakan sinar cahaya seperti laser untuk mendeteksi hamburan yang disebabkan oleh tetesan hujan saat melewati jalur sinar. Tidak hanya tetesan hujan, tapi juga seluruh presipitasi gitu. Nah, hamburan ini diukur untuk menghitung ukuran, kecepatan jatuh, distribusi tetesan hujan, dan juga intensitas presipitasi. Jadi kita juga bisa mengetahui ukuran-ukuran dari droplet yang jatuh itu sendiri. Jadi juga dapat dibedakan apakah sebenarnya yang jatuh itu memang air, hujan, air hujan, gropel, hail, ataupun kristal es. Untuk pembahasan materi selanjutnya yaitu thunderstorm electrification. Nah, jadi elektrifikasi badai petir ini kita akan membahas mengenai pemisahan muatan listrik di dalam badai yang mengarah pada penumpukan energi listrik yang signifikan. Nah, untuk yang pertama, dalam sebuah awan CV terdapat main charging zone atau area yang memiliki muatan negatif yang terletak di lapisan minus 15 minus 25 derajat Celcius. Nah, di mana di area ini dia memiliki updraft yang kuat. Nah, mengapa terdapat perbedaan muatan di dalam sebuah awan CB ini? Nah, jadi karena awan CB ini termasuk awan yang sudah cold cloud atau awan yang dingin karena sudah melewati freezing level. Nah, jadi untuk dropletnya sendiri dia akan berbentuk partikel es dan juga gropel. Nah, jadi di dalam awan CB itu tersebut, nah kristal es yang lebih ringan akan bermuatan positif dan dibawa naik oleh updraft, sementara partikel yang lebih berat seperti gropel yang di sini, nah dia akan bermuatan negatif dan cenderung jatuh atau tetap melayang di bagian bawah badai. Nah, perbedaan gerakan ini akan menyebabkan terjadinya tabrakan dan gesekan sehingga muatan yang berbeda tersebut akan saling bertemu. Nah, lalu muatan negatif di dalam badai di sini, nah dia akan menolak muatan negatif yang berada di tanah. Nah, jadi menyebabkan tanah di bawah badai menjadi bermuatan positif. Karena apabila di sini juga terdapat muatan negatif, maka muatan negatifnya juga akan pergi lalu akan digantikan oleh muatan negatif dari awan atau biasa kita sebut dengan petir. Nah, demikian pula muatan positif di anvil awan, dia akan menginduksi muatan negatif di tanah di bawahnya. Jadi seperti di gambar ini, untuk muatan negatifnya sendiri dia akan diinduksi dan akan ditolak oleh muatan negatif yang berada di awan. Nah, jadi berikut untuk proses terjadinya petir, terutama untuk petir antara awan dan ground. Jadi petir dibagi menjadi 3, yaitu untuk yang pertama yang terjadi di dalam awan itu sendiri, petir yang disebabkan oleh gesekan antara dua awan, dan juga interaksi yang ketiga yaitu interaksi antara awan dan juga ground atau dataran. Nah, untuk yang pertama yaitu di proses A, terdapat distribusi muatan, yaitu terdapat pusat muatan negatif utama di bagian bawah awan atau tadi kita sebut dengan main charging zone. Nah, yang menyebabkan untuk bagian tanah di bawahnya itu akan bermuatan positif akibat induksi, seperti gambar yang tadi. Nah, untuk di proses B sendiri, nah dia akan terdapat preliminary breakdown atau awal stepped leader. Nah, jadi ini merupakan awal dari adanya petir, namun di bagian B ini, untuk awalnya itu, kenapa tidak disebut sebagai stepped leader? Kenapa hanya preliminary? Karena masih di dalam awan dan dia belum keluar dari awan. Nah, untuk yang ketiga itu merupakan lanjutannya yaitu stepped leader sendiri dari proses C hingga E. Nah, untuk yang C sendiri
elektronnya akan bergerak turun untuk lintasan bercabang. Nah, untuk yang D, lintasan terus maju secara bertahap, di mana dia akan maju setiap 50 meter per 1 milisecond. Nah, dan untuk yang E sendiri, muatan positif di tanah juga akan terinduksi namun juga lebih banyak. Nah, dan yang F ini merupakan proses attachment atau saat step leader ini berada di dekat dengan tanah dan bermuatan positif dari tanah bergerak ke atas dalam bentuk discharge atau upward connecting discharge. Jadi dia akan bertemu gitu muatannya antara muatan negatif dari awan dan juga muatan positif dari objek. Untuk yang G hingga H yaitu return stroke pertama, di mana arus besar elektron akan mengalir ke tanah dan menciptakan kilatan terang. Nah, jadi kilat yang biasa kita lihat itu dia terjadi di return stroke pertama atau di proses G hingga H ini. Nah, di mana di bagian H ini juga return stroke adalah aliran elektron yang bergerak ke tanah namun kilatan terang nampak cepat dan dari tanah ke awan terdapat propagasi yang cepat. Nah, jadi setelah dia menyentuh ini tadi karena muatannya bertemu, nah eh, petir tersebut akan digantikan oleh muatan yang positif. Nah, lalu kita lanjutkan ke proses I yaitu KNG streamers, di mana terjadi pelepasan tambahan di jalur utama dengan aliran elektron tambahan. Nah, jadi dia akan memiliki aliran sendiri yang kuat, di mana ini akan dijadikan aliran untuk petir-petir selanjutnya. Nah, streamers ini dia akan menghubungkan bagian atas jalur petir ke arena bermuatan negatif yang jauh berada di bawah awan. Nah, jadi untuk awalnya dia kan hanya dari dasar awan ini. Nah, lalu dia akan mengambil muatan negatif yang ada di atasnya lagi gitu untuk menambah adanya muatan yang kurang di bawah. Lalu untuk proses J hingga K yaitu dart leader untuk yang ini. Nah, setelah return stroke pertama, lintasan dart akan terbentuk. Nah, lintasan utamanya. Nah, ini merupakan lintasan ulang yang bergerak lebih cepat dibandingkan dengan step leader yang membawa elektron tambahan ke tanah melalui jalur utama yang telah ada gitu, yang telah disediakan oleh proses-proses sebelumnya. Dan untuk proses yang terakhir yaitu dart leader diikuti oleh return stroke kedua dengan aliran elektron yang besar dan dia akan kembali mengalir dari awan ke tanah dan menghasilkan kilatan terang yang lain. Nah, stroke kedua ini biasanya tidak bercabang karena mengikuti alur utama dari stroke yang pertama. Jadi untuk yang sebelum-sebelumnya dia kan bercabang. Untuk second return stroke yang ini dia tidak bercabang. Memasuki submateri selanjutnya yaitu koreksi teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Di sini terdapat 5 koreksi teori. Untuk yang pertama yaitu kinetic effect. Nah, kinetic effect sendiri pertamanya dia mempertimbangkan bahwa adanya pertukaran panas, massa, dan momentum antara droplet dan sekitarnya dipengaruhi oleh bilangan Knudsen. Nah, bilangan Knudsen sendiri merupakan rasio antara rata-rata jarak bebas molekuler gas dan jari-jari droplet, jadi L per R. Nah, jadi untuk bilangan Knudsen sendiri, jika kurang dari 1, persamaan untuk transfer panas dan uap didasarkan pada pendekatan Maxwell Continuum. Namun, jika lebih dari 1, pertukaran panas dan massa dapat dihitung dari teori tumbukan molekul. Nah, tapi di sini terdapat kekurangan yaitu tidak ada teori yang sepenuhnya memadai untuk bilangan Knudsen yang mendekati 1. Nah, maka dari itu, Fukuda dan Walter pada tahun 1970 mengembangkan metode yang memperhitungkan efek kinetik dalam perhitungan pertumbuhan droplet dengan menggunakan koefisien akomodasi dan koefisien kondensasi. Nah, jadi untuk persamaannya, persamaan pertumbuhan jari-jari droplet setelah adanya efek kinetik dimasukkan yaitu seperti berikut, yang mengatur mengenai saturasi, panas laten, suhu mutlak, dan seterusnya. Dan di sini yang ditambahkan yaitu G beta dan F alpha yang merupakan faktor normalisasi. Dari penggunaan teori kinetic effect sendiri, penggunaan koreksi kinetik berdampak pada pengurangan dimensi droplet yang terbentuk, tetapi seiring berjalannya waktu, kecepatan pertumbuhan mencapai nilai yang sama seperti saat menggunakan pendekatan kontinum. Nah, seperti yang saya sadu dari buku Roger dan Yao pada 1989. Nah, jadi untuk pertumbuhan radius dari sebuah droplet yang dikoreksi dan tidak dikoreksi untuk
yang dikoreksi dia akan memiliki ukuran yang lebih rendah dibandingkan yang tidak dikoreksi. Namun dia pada akhirnya juga akan berhenti di titik maksimum yang sama gitu. Jadi penyertaan koreksi kinetik dia menghasilkan spektrum yang lebih lebar dibandingkan pendekatan kontinum karena droplet berukuran kecil mengalami hambatan pertumbuhan yang lebih signifikan dibandingkan dengan droplet yang besar. Jadi untuk di sini dia untuk kompetisinya itu lebih diperhitungkan gitu dibandingkan dengan yang tidak ada koreksi kinetiknya. Untuk koreksi yang kedua yaitu ventilation effect. Nah, untuk pertimbangannya yaitu medan uap di sekitar tetesan yang jatuh dia memiliki lintasan yang tidak simetris. Nah, dan medan uap tersebut terdistorsi oleh pengisian ulang udara yang terus-menerus di sekitar tetesan sehingga meningkatkan laju uap dan perpindahan panas. Jadi apabila kita memiliki sebuah droplet, lalu dia akan terdistorsi oleh pengisian ulang udara terus-menerus di sekitar tetesan. Nah, dia akan meningkatkan laju uap dan juga perpindahan panasnya. Dan untuk koefisien ventilasi untuk transfer uap sendiri, dia diatur oleh bilangan Reynolds. Nah, dan efek ventilasi ini dapat diabaikan apabila ukuran droplet ini uh, memiliki radius yang kurang dari 10 mikrometer. Dan mengingat pertumbuhan tetesan yang lebih besar, lebih dominan dipengaruhi oleh proses tumbukan dan koalesensi atau collision and coalescence. Nah, dibandingkan dengan kondensasi, maka biasanya efek ventilasi ini dia tidak memainkan peran penting dalam proses pertumbuhan droplet awan. Namun, pengaruh ventilation effect ini dia menjadi sangat penting dalam proses penguapan ketika tetesan hujan dan partikel-partikel pengendapan jatuh dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan udara di sekitarnya. Untuk yang ketiga yaitu non-stationary growth atau di sini pada mulanya pertimbangannya yaitu medan uap air dan suhu di sekitar droplet tidak selalu stabil, terutama saat droplet tumbuh. Namun penelitian menunjukkan bahwa medan ini dapat disesuaikan dengan cepat sehingga pendekatan keadaan stabil sering kali cukup akurat gitu. Nah, dan menurut penelitian Borovikov 1961, dia memberikan solusi untuk difusi yang tidak stabil dalam situasi di mana tetesan dimasukkan ke dalam bidang uap air yang cukup seragam. Nah, dan konsentrasi molekul uap air atau NR konstan pada nilai N0 untuk semua jarak. Untuk R besar ini untuk maksimumnya lebih besar dibandingkan R, di mana R adalah radius tetesannya. Nah, sedangkan untuk kondensasi uap air pada permukaan tetesan adalah nilai kesetimbangan dari NR itu sendiri. Dan berikut untuk solusi matematis dari non-stationary growth. Nah, untuk ERF-X-nya sendiri merupakan fungsi dari kesalahannya atau koreksinya. Nah, dibandingkan dengan solusi untuk kondisi yang stabil, ditemukan bahwa hanya dalam 10 mikrodetik atau mikrosecond, tingkat pertumbuhan untuk tetesan ukuran tipikal menjadi stabil. Nah, jadi untuk awan sendiri dia sebenarnya meskipun mengalami non-stationary growth, sebenarnya dia akan menstabilkan dirinya sendiri dalam waktu yang cukup cepat gitu. Nah, dan difusi molekuler cepat membentuk bidang di sekitar tetesan yang sesuai pada kondisi stabil. Nah, sehingga respon bidang transient dapat diabaikan dalam perhitungan pertumbuhan dan juga penguapan. Untuk yang keempat yaitu unsteady updraft. Nah, untuk pertimbangannya yaitu spektrum droplet di atas dasar awan seringkali tidak lebih lebar dalam updraft yang bervariasi, atau dalam hal ini kita artikan sebagai unsteady atau bervariasi gitu dibandingkan dengan updraft yang stabil. Nah, struktur updraft sendiri dengan akselerasi umum atau unsteady dapat memperluas spektrum dengan aktivasi terus-menerus dari inti tetesan yang menghasilkan distribusi ukuran droplet bimodal atau memiliki dua puncak ukuran gitu. Nah, dan Warner sendiri menemukan bahwa untuk beta yang tidak bisa jauh lebih besar untuk 0,05 untuk sejumlah besar tetesan dengan radius kurang dari 5 mikrometer di ketinggian 100 meter atau lebih di atas dari dasar awan itu sendiri gitu. Nah, dan untuk betanya ini merupakan konstanta. Nah, dan untuk yang kedua, beta tidak bisa jauh kurang dari 0,03 untuk tetesan yang tumbuh melewati ukuran tersebut dalam waktu yang wajar. Nah,
Pada penelitian Manton tahun 1979 menjelaskan bahwa hasil evolusi droplet dari sebuah parsel udara yang naik tidak bercampur, nah dia relatif tidak peka terhadap struktur updraft yang diasumsikan karena terdapat korelasi tinggi antara kejenuhan dan juga kecepatan vertikal, di mana apabila di dalam updraft yang lemah, droplet memiliki waktu yang lebih lama untuk tumbuh, tetapi kejenuhannya juga rendah. Dan untuk updraft yang kuat, waktunya juga lebih cepat untuk tumbuh, tapi kejenuhannya juga lebih tinggi. Nah, jadi dia memiliki korelasi yang tinggi antara kejenuhan dan juga kecepatan vertikalnya. Nah, ketidakstabilan dalam paket udara tidak bercampur memiliki sedikit pengaruh pada perkembangan tetesan kecuali di daerah yang percepatan ke atas atau di atasnya gitu. Nah, jadi untuk unsteady updraft sendiri, koreksinya itu tidak lebih dia karena adanya lebar dan juga kecepatan updraft yang bervariasi gitu. Jadi dipertimbangkan apakah dia itu berpengaruh atau tidak gitu ke dalam sebuah droplet. Namun ternyata yang berpengaruh adalah uh, waktu dan juga kejenuhannya. Untuk yang kelima yaitu statistical effect. Nah, jadi pada konsentrasi tetesan dalam awan, dia itu memiliki distribusi yang tidak seragam dan bervariasi secara acak. Nah, ini mengikuti distribusi dari probabilitas seperti distribusi Poisson yang menggambarkan bagaimana sih tetesan tersebar dalam volume awan. Nah, dan juga hal ini juga dibahas di dalam kondensasi stokastik yang menjelaskan bahwa variabilitas dalam kejenuhan dan konsentrasi tetesan yang bersifat statistik dapat menyebabkan beberapa tetesan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tetesan yang lain. Nah, karena kondisi ini bervariasi secara acak, pertumbuhan tetesan juga menjadi acak, yang menghasilkan spektrum ukuran tetes yang lebih luas atau lebih bervariasi gitu ukuran tetesannya. Nah, di area dengan konsentrasi droplet yang tinggi, pertumbuhan tetesan dapat terhambat karena terjadi persaingan. Nah, seperti yang digambar di samping ini, untuk konsentrasi droplet atau yang di sini CCN-nya lebih banyak. Nah, dia tuh akan lebih berkompetisi gitu dibanding dengan yang CCN-nya sedikit. Nah, hasilnya uh, apabila terdapat banyak aerosolnya, nah dia untuk ukuran cloud dropletnya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan yang memiliki aerosol yang lebih sedikit. Nah, sehingga pada tetesan yang memiliki aerosol yang lebih sedikit, dia itu akan lebih cepat berkembang dan memiliki lebih banyak uap air untuk diserap yang memungkinkan pertumbuhan droplet menjadi lebih cepat gitu. Memasuki submateri selanjutnya yaitu cloud seeding. Nah, untuk yang pertama yaitu cloud seeding di awan hangat. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya, cloud seeding atau penyemaian awan adalah suatu teknik modifikasi cuaca yang dilakukan dengan menyebarkan senyawa kimia agar menjadi CCN atau cold condensation nuclei ke dalam awan untuk meningkatkan presipitasi seperti hujan ataupun salju. Nah, cloud seeding di awan hangat sendiri dia menggunakan materi higroskopis atau materi yang mudah mengikat air agar dapat menginjeksi tetesan air atau inti awan ke dalam dasar awan, lalu pertumbuhan kondensasi di dalamnya terjadi updraft dan kemudian di dalam updraft tersebut kemudian terjadi tumbukan dan kolesensi dan kemudian tetesan dapat turun atau hujan dengan lebih cepat. Nah, berikut untuk gambarnya yang saya dapatkan dari detik.com. Nah, untuk proses teknik modifikasi cuaca sendiri atau cloud seeding sendiri, nah dia menggunakan flare yang dimasukkan ke dalam awan dengan cara ditembakkan dari pesawat. Nah, bahan tersebut dipasang di bagian sayap pesawat maupun di bagian bawah pesawat. Nah, partikel bahan semainya sendiri masuk ke dalam awan jika flare-nya terbakar. Jadi flare-nya harus dibakar terlebih dahulu agar partikelnya dapat masuk ke dalam awan. Dan untuk awan hangat sendiri, terutama untuk awan hangat, biasanya bahan semainya itu berupa garam NaCl yang dilepaskan di sekitarnya. Nah, dan selain menggunakan pesawat, penyemaian awan atau cloud seeding juga dapat digunakan menggunakan roket yang ditembakkan dari darat atau menggunakan ground based generator yang merupakan salah satu metode untuk menyampaikan bahan semai ke dalam awan. Nah, untuk awan hangat sendiri merupakan awan yang masih
berada di lapisan yang rendah, yaitu masih belum melewati freezing level. Nah, jadi awan yang ditargetkan itu biasanya awan cumulus. Nah, jadi di dalam awan cumulus sendiri atau awan hangat, dia memiliki keseragaman ukuran tetes yang menghasilkan kecepatan terminal yang identik. Nah, karena kecepatannya ini tadi sama, eh, dia itu akan mengakibatkan peluang terjadinya proses benturan dan tangkapan atau eh, collision and coalescence menjadi lebih kecil gitu. Jadi dia itu tidak akan terbentur. Nah, karena tidak terbentur ini, dia itu ukurannya akan susah untuk membesar gitu. Nah, apabila kita gunakan metode cloud seeding dengan menginjeksikan partikel higroskopis NaCl, terutama yang berukuran 30 mikrometer ke dalam dasar awan, dia akan mampu meningkatkan proses benturan tangkapan atau collision and coalescence pada awan sehingga mampu meningkatkan ukuran tetes awan agar dapat berubah menjadi tetes hujan. Nah, untuk materi ini saya dapatkan dari buku Pak Bayong, Mikrofisika Awan dan Hujan. Dan berikut untuk gambarnya yaitu oleh Izzuddin Ismail mengenai bagaimana proses terjadinya cold seeding. Untuk prosesnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, namun terdapat informasi tambahan di mana untuk garam sendiri untuk 150 kilogram garam atau NaCl itu uh, dapat menghasilkan 1000 liter air. Nah, sehingga nanti dia akan ditempatkan dalam suatu kontainer gitu. Dan dalam cloud seeding di awan hangat ini, dia akan menghasilkan hujan dalam waktu 15 hingga 20 menit setelah adanya cloud seeding. Untuk yang kedua yaitu cloud seeding di awan dingin. Nah, jadi dalam sebuah awan apabila dia memiliki atau sudah melewati lapisan suhu di freezing level yaitu 0 derajat hingga minus 40 derajat Celcius. Nah, untuk dropletnya sendiri dia akan mengalami pengintian pengintian yang membeku gitu. Nah, namun pengintian air ini dalam proses pembekuan dia itu tidak dapat terjadi secara spontan. Jadi dia terjadi karena adanya Bergeron proses. Nah, dan di Bergeron proses sendiri dia memerlukan inti pembeku atau ITS sehingga uh, partikel droplet air tersebut atau liquid waternya itu dapat membeku. Nah, dan untuk sebelumnya di awan hangat kita menggunakan NaCl untuk materinya. Nah, namun untuk awan dingin kita menggunakan AgI atau perak iodida. Mengapa kita menggunakan perak iodida? Jadi menurut penelitian Houghton di tahun 1985 bahwa AgI ini dia memiliki struktur kristalografik yang mirip dengan es dan juga untuk uh, dimensinya juga cukup mirip dengan es dan mampu membeku dengan suhu yang lebih hangat gitu dibandingkan dengan materi-materi yang lain. Jadi di minus 4 derajat Celcius dia sudah mampu membeku. Nah, namun di Indonesia sendiri, ini menurut buku Pak Bayong Tiasyono, bahwa di Indonesia, es kering atau CO2 padat, dia lebih efektif digunakan sebagai pengganti AgI untuk pembentukan inti es. Mengapa? Karena es kering dapat membeku dalam temperatur sublimasi minus 78 derajat Celcius yang jauh lebih rendah dari titik beku air, dan es kering yang ditaburkan dari puncak awan dapat membekukan tetes-tetes air yang dilaluinya saat bergerak turun, saat melalui awan kelewat dingin atau supercloud droplet. Nah, es kering dapat berfungsi pada suhu yang lebih tinggi, terutama di Indonesia, karena memiliki suhu yang hangat, nah, dan menguap tanpa meninggalkan residu yang berbahaya bagi manusia ataupun lingkungan. Dan untuk prosesnya sendiri juga dapat dilihat di beberapa gambar ini. Untuk penggunaan materinya bisa menggunakan perak iodida ataupun menggunakan es kering. Nah, proses cold seeding dapat dilakukan dengan menginjeksikan partikel inti es dan dia akan disebarkan menggunakan flare seperti yang cold seeding di awan hangat juga yang dipasangkan di dalam pesawat gitu. Jadi dia menggunakan pesawat dan kristal es yang terbentuk akan tumbuh
dengan mengorbankan tetes air di sekitarnya. Jadi karena terdapat inti es, dia akan membekukan tetes-tetes air di sekitarnya dan menghasilkan embrio presipitasi. Nah, embrio es yang cukup besar, dia akan jatuh dari awan sebagai hujan ataupun salju dan meningkatkan efisiensi presipitasi. Jadi, bisa kita lihat di proses cold seeding yang ini. Nah, jadi awannya kan sudah melewati freezing level. Jadi yang kita semai itu yang di bagian es-esnya ini. Nah, setelah kita semai, dia itu akan mampu membuat awan yang lebih tinggi atau bisa membuat towering cumulus sehingga untuk es-esnya menjadi lebih banyak dan saat turun dia juga akan turun sebagai presipitasi dan jika di Indonesia akan tetap turun sebagai air. Jadi untuk cloud seeding sendiri yang membedakan antara cloud seeding di awan hangat dan awan dingin yaitu penggunaan materinya. Nah untuk di awan dingin sendiri dia menggunakan materi yang glasiogenik atau yang lebih mudah membeku gitu. Termasuk silver iodide dan juga es kering. Nah, sedangkan untuk di awan hangat dia menggunakan partikel higroskopik atau partikel yang mudah mengikat air seperti garam atau NaCl. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan mendasar dari persamaan satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi model numerik awan. Untuk berikut merupakan gambar-gambarnya. Untuk yang satu dimensi saya dapatkan dari buku Rogers and Yau, dan untuk gambar yang kedua dan ketiga merupakan satu kesatuan gambar dari penelitian Gouchard and Kovrox tahun 2017. Jadi untuk gambar dua dimensinya ini merupakan hasil pencerahan dua dimensi dari gambar yang tiga dimensi gitu, dari tanpa beberapa parameternya gitu. Nah, jadi apa perbedaan mendasarnya? Jadi untuk model satu dimensi dia hanya berfokus pada variabel tunggal, model dua dimensi dia hanya mempertimbangkan dua variabel dalam ruang. Sedangkan model tiga dimensi dia melibatkan interaksi kompleks antara banyak variabel dalam ruang tiga dimensi. Jadi misal kita memiliki sebuah interpretasi tiga dimensi seperti ini gitu. Misal tiga dimensi awan. Nah, kita lalu melihat konturnya dari dua dimensinya. Nah, dan untuk satu dimensinya itu bisa kita tembakkan satu titik untuk mengetahui vertical profile-nya. Seperti itu. Untuk yang pertama yaitu satu dimensi. Nah, model ini dia hanya berfokus pada analisis vertikal dari proses dalam awan seperti aliran udara, kandungan uap air, dan juga pembentukan awan itu sendiri. Nah, model ini dia akan mengabaikan interaksi horizontal antara awan dan lingkungan sekitarnya. Seperti di gambar yang saya dapatkan dari buku Rogers and Yau, di mana untuk one dimensional cloud model atau model di satu dimensi awan, dia hanya melihat seperti vertical profile untuk updraft dan juga untuk mixing rasionya gitu. Nah, dan untuk model satu dimensi ini dia cocok untuk mempelajari dinamika dasar awan dan juga proses mikrofisik awan seperti proses penguapan, kondensasi, dan juga pembentukan droplet water. Nah, dan untuk kelemahannya yaitu dia tidak dapat menangkap fenomena kompleks yang melibatkan interaksi horizontal seperti pembentukan badai petir atau pola hujan yang tidak merata. Nah, untuk yang kedua yaitu model dua dimensi. Nah, model dua dimensi ini dia mempertimbangkan interaksi antara aliran udara secara horizontal dan juga vertikal yang memungkinkan analisis yang lebih baik terhadap fenomena seperti perkembangan awan dan juga shear angin. Nah, seperti perkembangan awan di gambar samping. Nah, dan untuk model dua dimensi ini dia digunakan untuk melajari efek dari shear angin pada perkembangan awan dan juga pola hujan. Nah, model ini dapat menggambarkan bagaimana awan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Seperti gambar di samping lagi, bahwa untuk perkembangan awannya dia melihat dari sisi vertikal dan juga horizontalnya. Nah, meskipun lebih baik dibandingkan model satu dimensi, model ini masih memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika tiga dimensi yang lebih kompleks. Nah, dan untuk model yang merepresentasikan dua dimensi itu tersendiri, dibagi menjadi dua, yaitu model asisimetrik dan juga model slab simetrik. Untuk yang terakhir yaitu model numerik awan tiga dimensi. Untuk contohnya yaitu simulasi
jajaran awan di permukaan yang saya dapatkan dari buku Rogers and Yao. Nah, jadi di model tiga dimensi ini dia memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang aliran udara dalam proses di dalam awan dalam semua arah, di mana ini mencakup interaksi horizontal dan vertikal serta efek dari kondisi lingkungannya. Nah, dan untuk model numerik tiga dimensi ini dia memerlukan parametrisasi yang lebih kompleks untuk menggambarkan proses fisik seperti turbulensi, interaksi radiasi, dan juga efek permukaannya. Dan model ini sangat berguna untuk mensimulasikan perkembangan badai, interaksi antara awan dan angin, serta pola curah hujan yang kompleks. Jadi apabila kita ingin melihat seperti perkembangan squalene atau MCC atau juga tropical cyclone, itu memang juga lebih menarik jika kita melihatnya secara interpretasi tiga dimensi. Nah, namun terdapat kekurangannya yaitu dia memerlukan sumber daya komputasi yang lebih besar dan lebih kompleks dalam parametrisasi fisik dan batasan untuk awalnya. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan bahas mengenai proses mikrofisis awan yang dijelaskan dalam diagram pada penelitian Lem pada tahun 2003. Nah, jadi di gambar ini dia merupakan proses-proses mikrofisis yang ada di awan yang mencakup beberapa fase yaitu uap air, water droplet, ice droplet, hujan, salju, kroppel, dan juga presipitasi di akhir fasenya gitu. Untuk objek-objeknya sendiri, untuk yang pertama yaitu uap air atau water vapor yang menjadi bahan dasar untuk pembentukan awan. Yang kedua, ada hujan yang terjadi ketika airnya itu terkumpul hingga jatuh ke permukaan bumi atau sebagai presipitasi. Untuk cloud ice sendiri merupakan bagian awan yang terdiri atas partikel es atau biasanya dia sudah melewati freezing level menjadi cold cloud. Dan untuk cloud water merupakan air yang terkumpul dalam bentuk tetesan di dalam awan yang dapat berupa air cair atau liquid water. Dan untuk snow atau salju merupakan uh, materi yang terbentuk dari deposisi langsung dari uap air menjadi es, ataupun dia juga bisa terbentuk dari beberapa fase yang lain seperti juga dapat terbentuk dari cloud ice, rain, atau juga uh, cold water itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada Groupel, merupakan butiran es yang terbentuk dari proses streaming dan pencairan yang dapat jatuh sebagai presipitasi. Dan yang terakhir atau di ujung yaitu precipitation fallout, di mana semua bentuk presipitasi dari rain, Groupel, snow, itu jatuh ke permukaan bumi dan menyelesaikan siklus dari diagram ini. Nah, jadi untuk presipitasi sendiri, dia hanya nanti akan terjadi dari rain, graupel, dan snow. Sedangkan untuk water vapor, dia itu juga dapat terbentuk lagi dari beberapa proses yang lain. Misal, rain menguap lagi menjadi water vapor, atau uh, misal graupel dia akan menguap saat proses pelelehan, atau biasanya dia akan ada melting layer, dia akan meleleh, lalu langsung menguap menjadi water vapor kembali. Nah, mari kita lanjutkan. Dan berikut untuk proses-proses di dalamnya, ada rimming, melting, collection, shading. Nah, dan berikut untuk penjelasannya. Yang pertama yaitu condensation, di mana proses uap air itu berubah menjadi air cair atau liquid water dan membentuk awan atau cold water. Nah, lalu ada evaporation during melting yang dialami oleh Groupel, lalu juga snow. Nah, dia merupakan proses di mana air yang mencair dari es atau salju dapat menguap kembali menjadi uap air. Lalu ada deposition yang dialami oleh cold ice, snow, dan beberapa yang lain seperti Groupel juga. Nah, dia proses di mana uap air langsung berubah menjadi es tanpa melalui fase cair dan membentuk awan atau cold ice. Jadi water vapor bisa langsung berubah menjadi benda padat seperti ice.
Untuk selanjutnya ada proses rimming, di mana proses tetesan air super dingin atau supercooled water bertabrakan dengan partikel es atau inti es yang menyebabkan pembekuan dan pembentukan butiran es. Atau biasanya di sini tuh juga disebut sebagai Bergeron proses. Nah, untuk rimming sendiri itu terjadi di cold water yang bisa menjadikan dia sebagai cold ice atau rain yang menjadi snow dan sebagainya. Lalu ada proses melting, yaitu proses pencairan es atau salju menjadi air yang cair. Nah, untuk selanjutnya ada collection of ice by rain, proses di mana hujan mengumpulkan es yang ada di atmosfer untuk menjadi hujan. Lalu ada collection, yaitu pengumpulan air dari berbagai sumber termasuk hujan dan es yang mencair, lalu dia akan terkumpul dan berakhir menjadi presipitasi. Dan juga ada conversion, proses dari cold ice menjadi snow di sini. Nah, dia merupakan proses di mana awan es dapat berubah menjadi salju. Lalu ada shading dari proses graupel menjadi hujan, di mana ada air atau es yang terkumpul dapat terlepas dari hujan. Jadi dia tuh nanti akan jatuh atau precipitation fallout. Nah, jadi di dalam diagram ini dia itu menjelaskan apa yang ada di dalam awan ini. Jadi untuk lebih lengkapnya memang kita bisa mengambil studi kasus untuk awan CB, di mana di dalamnya itu sudah terdapat water droplet, graupel, dan juga snow itu sendiri. Nah, jadi uh, misalnya sebelum proses rain juga terdapat uh, es atau partikel es yang mencair dan menjadi droplet lalu turun sebagai hujan, atau sebelum itu dia akan langsung menguap menjadi uap air di sini. Lalu kita akan memasuki soal hitungan untuk yang pertama, yaitu nomor 5 untuk soal ujiannya. Soalnya itu sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer hingga 20 mikrometer dalam waktu 87 menit pada suhu 18,7 derajat Celcius dan pada tekanan 108,7 kPa. Nah, lalu kita akan menentukan jenuh ambien atau es yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Awalnya kita tulis dulu untuk yang diketahui. Untuk RO-nya yaitu 2 mikrometer, RT-nya yaitu 20 mikrometer, untuk waktunya ada 87 menit atau 5220 second, untuk suhunya 18,7 derajat Celcius, untuk tekanannya 1,087 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan untuk ini si normalisasinya saya mendapatkan dari buku Roger and Yao. Dari gambarnya, gambar 7.1, yaitu nilai untuk si normalisasinya dari suhu ini yaitu 10 pangkat 2,05. Nah, dan untuk nilainya sendiri yaitu 112,201. Nah, lalu untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan persamaan pertumbuhan droplet seperti berikut. Nah, untuk nilai akhirnya itu 20, kita masukkan di sisi kiri, dan untuk sisi kanannya kita hitung untuk radius awal dan juga untuk si normalisasi dan juga waktunya kita inputkan kembali. Lalu kita selesaikan persamaan tersebut dan menghasilkan untuk nilai 396 dibagi 1.171,378,44 itu merupakan nilai dari supersaturasi. Jadi S-1 ini merupakan supersaturasinya. Nah, dan untuk S-1 akhirnya yaitu 3,38 kali 10 pangkat min 4. Lalu kita ubah dalam bentuk persentase, di mana bentuk persentase akhirnya itu 0,0338%. Dan untuk yang ditanyakan yaitu nilai S-nya, jadi kita inputkan untuk satunya ini bernilai persen, sehingga nilai S menjadi 1,0338%. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 6. Untuk soalnya
Hitung curah hujan dalam satuan milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal yang berdiameter 8,7 mm dengan kecepatan jatuh atau U 8,7 meter per second dan densitas droplet 28,7 tetes per meter kubik. Dan di sini kita akan menggunakan distribusi Marshall-Palmer. Nah, kita tulis dahulu untuk yang diketahui dalam soal ini, yaitu untuk diameter 8,7 kali 10 pangkat min 3 meter, untuk kecepatan jatuh atau U 8,7 meter per second, dan untuk N atau densitas dropletnya yaitu 28,7 tetes per meter kubik. Dan yang ditanyakan yaitu curah hujan atau R. Jadi menggunakan Marshall-Palmer distribution, kita akan menggunakan integral untuk perhitungan curah hujan. Nah, dan karena single droplet, dia persamaannya menjadi lebih simpel, yaitu Pi per 6 U D UD dikalikan D pangkat 3 kali N. Nah, dan kita inputkan semua nilainya ke dalam persamaan ini, lalu kita temukan dari hasil akhir perhitungannya yaitu 8,609 kali 10 pangkat min 5 meter per second. Nah, namun karena yang ditanyakan adalah dalam satuan milimeter per jam, kita akan mengubahnya ke satuan milimeter per jam dengan mengalikannya dengan 10 pangkat 3 dan dikali dengan 3.600. Sehingga untuk curah hujannya sendiri yaitu 309,924 mm per jam. Dan untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 7, yaitu awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,87 km mengandung uap air 0,87 gram per meter kubik dengan sebuah tetes dengan jari-jari 0,187 mm pada puncak awan yang akan mulai jatuh melewati awan. Dan kita harus menentukan ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menentukan persamaan dasar pertumbuhan kontinu dan mengasumsikan dalam unit efisiensi penggabungan atau collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Yang kedua, kita harus menentukan waktu yang dibutuhkan untuk tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity tetes atau K3R, di mana K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 per second. Dan untuk yang terakhir, kita harus menentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft sebesar 28,7 cm per second. Nah, untuk pertama kita tulis dulu untuk apa saja yang diketahui dan ditanyakan. Untuk H, ketebalan atau ketinggian awan 2.870 meter. Untuk LWC atau kandungan uap airnya yaitu 8,7 kali 10 pangkat min 4 kg per meter kubik. Untuk jari-jari mula-mula atau R0 yaitu 0,187 mm. Dan untuk massa jenis dari air sendiri ada 1000 kg per meter kubik. Dan yang ditanyakan ada jari-jari di dasar awan, lalu waktu yang dibutuhkan, dan yang C yang terakhir yaitu ukuran tetes seperti di A, namun apabila diketahui terdapat updraft. Untuk yang pertama yaitu yang A, kita akan mencari jari-jarinya. Kita dapat mencari dengan persamaan pertumbuhan jari-jari dan juga menurut densitas dan ketinggian awan. Jadi kita input terlebih dahulu semua nilai-nilai tadi ke dalam persamaan ini, dan kita mengetahui bahwa untuk persamaan tersebut kita akan melibatkan jari-jari awal ditambahkan dengan kandungan uap air dibagi dengan densitas air tersebut dikalikan dengan ketinggian awan. Nah, lalu dari penyelesaian persamaan tersebut kita mendapatkan hasil 0,811225 mm, di mana ini merupakan nilai ukuran tetes atau radial droplet di bagian dasar awan. Untuk soal yang B, kita akan menambahkan koefisien U atau kecepatan jatuhnya
Lalu kita akan menghitungnya dengan persamaan perubahan jari-jari droplet terhadap waktu yang mempertimbangkan kecepatan jatuhnya. Nah, jadi setelah menyelesaikan menyederhanakan persamaan ini, kita juga akhirnya akan mengintegralkan turunan-turunan tersebut untuk mendapatkan nilai aslinya. Jadi untuk yang terakhir kita uh, mengetahui untuk dari integral ini kita mendapatkan nilai ln, yaitu ln 0,811 dibagi 0,187. Untuk ini merupakan nilai perubahan dari jari-jari droplet dan akan kita hitung untuk waktunya. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nilai ln tadi tersebut, nah kita masukkan ke dalam persamaan untuk uh, mencari waktu dalam hubungan antara densitas dan juga kecepatan jatuh dari droplet itu sendiri. Lalu kita dapatkan untuk di nilai terakhirnya, yaitu kita akan mengkalikan hasil perubahan jari-jari atau learning tadi dengan persamaan yang menyangkut kecepatan jatuh dan juga densitas. Dan kita mendapatkan nilai akhir bahwa untuk waktu yang diperlukan yaitu 843,195 second atau 14,05325 menit. Yang C, yang terakhir, kita akan menghitung ukuran jari-jari dasar awan apabila terdapat updraft atau aliran naik dengan nilai 28,7 cm per second, dan di sini juga terdapat UR atau terminal velocity dari dropletnya sendiri dengan nilai 149,6 cm per second. Nah, jadi kita akan melibatkan persamaan-persamaan sebelumnya, lalu kita olah kembali persamaan tersebut, lalu diintegrasikan agar mendapatkan nilai sebelumnya, nilai yang sebenarnya. Nah, dan dari integrasi ini kita mendapatkan rumus akhir, yaitu R min R sama dengan EM per 4 kali massa jenis dan dikalikan dengan UR atau terminal velocity dibagi dengan updraft dikurangi dengan terminal velocity dikalikan dengan ketinggian awan. Nah, lalu kita masukkan dari nilai-nilai yang telah kita ketahui sebelumnya ke dalam persamaan ini, lalu kita mendapatkan nilai akhir untuk perubahan dari ukuran tetesan tersebut itu senilai minus 0,77721 mm, atau berarti droplet ini mengalami penurunan ukuran. Nah, sehingga untuk ukuran droplet di dasar awan yang terdapat updraftnya yaitu memiliki nilai 0,9591 mm. Dan untuk soal yang terakhir, kita harus menentukan ukuran dari tetes di puncak lintasan, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, dan waktu yang tersisa bagi droplet di awan jika sebuah tetes berdiameter 0,87 mm terletak di dasar awan cumulus memiliki konsentrasi air cair atau liquid water sebesar 1,87 gram per meter kubik dengan kecepatan updraft sebesar 8,7 meter per second. Nah, dan di sini kita harus menggunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Dan untuk nilai dari kecepatan terminal ya, kita bisa melihat di tabel 8.1 buku Roger. Nah, untuk pertama kita harus menulis hal-hal yang kita ketahui pertama, yaitu untuk R atau jari-jari diameter awannya yaitu 0,87 mm dan nilai M atau konsentrasi air sebesar 1,87 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, dan untuk kecepatan updraftnya 8,7 meter per second. Untuk densitas atau massa jenis dari airnya 1000 kg per meter kubik, dan untuk ketinggian atau ketebalan awannya ini saya misalkan bahwa nilainya 2870 meter seperti soal sebelumnya.
Dan untuk kecepatan terminalnya ini saya dapatkan dari tabel di buku Roger and Yao, tabel 8.1, di mana dengan ukuran droplet 0,8 dia akan memiliki kecepatan terminal sebesar 3,27 meter per second. Dan untuk yang ditanyakan ada R di puncak lintasan, RF atau R saat meninggalkan awan, dan yang terakhir yaitu T atau waktunya. Untuk yang pertama yaitu untuk jari-jari, kita bisa menggunakan persamaan yang kita gunakan dalam soal sebelumnya dan akan diintegralkan kembali. Dan untuk soal yang A itu hampir sama dengan soal yang nomor 7 tadi. Lalu kita masukkan untuk semua nilai-nilainya ke variabel yang ada pada rumus. Jadi untuk UR yang tadi 3,27, untuk updraft yang 8,7, lalu kita masukkan semuanya. Nah, setelah mendapatkan nilai akhir yaitu perubahan ukuran diameter droplet, kita mendapatkan nilai 0,8079 mm, dan untuk nilai ukuran tetes di puncak lintasan, kita mendapatkan nilai sebesar 1,6779 mm. Dan untuk yang B, kita juga bisa menggunakan persamaan yang kita gunakan sebelumnya, hanya saja di sini kita akan memecah untuk selisih dari kecepatan terminal dan juga untuk updraftnya. Nah, jadi setelah kita pisahkan integralnya, lalu kita gunakan hasil dari integralnya, yaitu untuk di ruas yang kiri, dia akan memiliki nilai 2,66 len RF. RF ini merupakan jari-jari saat droplet keluar dari awan. Nah, jadi untuk ruas kanannya masih hampir sama seperti yang tadi, yaitu EM per 4 kali rho 1 dikalikan dengan ketebalan awannya. Nah, dan di sini karena ini merupakan variabel yang sama, jadi dikurangi saja 2,66 dikurangi 1 sehingga 1,66 len RF min 0,87 sama dengan EM 4 rho kali Z. Nah, dan kita kalikan dulu koefisien-koefisien yang bisa kita kalikan. Misal 1,66 ini saya kalikan dengan 4 di rho. Sehingga nilai yang di akhirnya yang kita perlukan untuk ruas kanannya dapat dihitung dan memberikan hasil 0,8082 mm. Lalu untuk lennya kita pindah ruaskan sehingga menjadi eksponen, sehingga nilai RF yang kita cari yaitu jari-jari droplet ketika meninggalkan awan menjadi 2,243 mm ditambah 0,87 yang merupakan nilai awal jari-jarinya, sehingga droplet yang keluar dari awan memiliki ukuran 3,113 mm. Untuk soal yang terakhir, kita akan mencari waktu yang diperlukan awan. Kita juga menggunakan persamaan yang hampir sama seperti persamaan sebelumnya, yaitu waktu yang diperlukan untuk droplet awan berkembang hingga dia akan punah gitu, akan mengalami presipitasi. Jadi dengan kecepatan terminal atau nilai K8,8 kali 10 pangkat 3 seperti di soal sebelumnya, itu juga akan kita gunakan di persamaan ini. Dan untuk di ruas kirinya juga hampir sama dengan soal sebelumnya, soal yang B, lalu kita input semua nilai-nilainya. Sehingga untuk waktu di akhirnya kita mendapatkan hasil 5,677 menit atau 340,641 second. Baik, demikian penjelasan dari jawaban ujian akhir semester milik saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga kebaikan dan hal baik lainnya selalu menyertai kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.